Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Ton Rabu ya. Dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu. Di dalam tirakat itu yang kita latih itu adalah batin kita. Ya, fisik itu hanya sebagai alat saja. Ya. Hanya sebagai alat yang kita tundukkan. Ya, yang kita tundukkan untuk menjalankan aktivitas, misalkan sholat. Itu fisik ini kan sebagai alat kita untuk menyembah kepada Tuhan. Gerakan Allahu Akbar, sujud dan sebagainya. Ya. Yang paling penting itu adalah yang ada di dalam batin Anda itu. Ya, sehingga gerakan Anda ketika sholat itu bisa berpengaruh terhadap batin Anda. Nah, ketika sudah berpengaruh di dalam batin Anda, maka akan mempengaruhi di dalam kesehari-harian Anda. Akan berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan Anda. Itu pasti seperti itu. Tapi kalau kita ini tidak berpikir ya, bahwasanya tirakat kita ini kita puasa mute ya, Senin, Kemis, atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, atau puasa ngerawat dan sebagainya. Kalau kita ini terjebak dengan hanya teknisnya saja ya, puasa mute dari jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya, itu kita puasa menahan lapar dan dahaga. Kalau kita berpikir hanya teknisnya saja gitu, ya kita tidak dapat apa-apa. Ya. Yang perlu kita hayati, yang perlu kita jiwati ketika kita itu tirakat, itu ada rasa yang beda-beda. Ya, Anda meditasi rasanya juga beda. Anda mutih rasanya juga beda. Ya, itulah yang kita rasakan, itulah yang kita olah ketika kita itu tirakat. Ya. Tirakat itu adalah mengolah batin kita, mengolah jiwa kita. Ya, supaya bangkit spiritual kita, supaya memiliki semangat juang kita. Ketika spiritual kita bangkit, semangat juang kita bangkit, ya kita tindak lanjuti dengan aktivitas lahir. Kaitannya dengan usaha Anda hancur, usaha Anda bangkrut, ya dengan bangkitnya spiritual Anda, semangat Anda juga akan bangkit. Motivasi diri Anda juga akan bangkit. Nah, itulah hasil dari tirakat itu seperti itu. Kita kalau tirakat ya, misalkan ya, saya mau tirakat ke Parangtritis, saya mau tirakat ke Gunung Kemukus, saya mau tirakat ke Gunung Kawi. Terus kalau di sana Anda ini menjaga penunggu yang ada di sana, itu bukan tirakat itu. Ya, itu menghamba kepada makhluk Tuhan. Ya, jadi tirakat itu masuk ke dalam diri, mengenal potensi diri kita. Ketika Anda mengenal potensi diri Anda akan mengenal kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri Anda. Nah, itu diperbaiki semua. Otomatis akan berubah nasib dan takdir Anda. Itu kuncinya ada di sana. Nah, kebanyakan orang itu kan pinginnya instan. Oh, di sana loh, Anda datang ke Ngujang ya. Ngujang ini Tulungagung ya, kalau tidak salah. Datang ke Ngujang ya. Nanti hajat Anda akan dicapai. Pesugihan. Oh, nanti ke Gunung Kemukus, nanti hajat Anda akan tercapai. Pesugihan. Akan seperti itu semua. Artinya apa? Nafsu Anda ini akan mengendalikan diri Anda supaya Anda ini tidak laku tirakat, supaya Anda ini mendapatkan cara yang instan, cara yang mudah untuk merubah diri Anda. Nah, yang terjadi apa? Anda kena masalah, harapan Tuhan Anda bisa sadar diri, mawas diri, kembali kepada Tuhan, tapi Anda salah jalan yang Anda ambil, yaitu kesesatan. Apa tidak bahaya ini? Ya, bahaya. Bukannya Anda menyelesaikan masalah, tapi Anda masuk ke dalam masalah yang lebih dalam lagi, kaitannya dengan keyakinan Anda kepada Tuhan. Ya. Nah, semoga ini bisa memotivasi ya teman-teman weton Rabu, bahwasanya tirakat itu ya, tirakat itu adalah mengolah batin kita, mengolah jiwa kita, melakukan aktivitas fisik ya, berupa misalkan puasa, zikir, meditasi, itu adalah bagian-bagian daripada tirakat.
Itu saja dimaksimalkan. Ini tidak butuh Anda pergi kemana-mana. Dan orang tirakat itu, ya, orang tirakat itu harusnya semakin hemat, itu tidak semakin boros. Karena ketika orang tirakat, misalkan Anda ini puasa, maka makanan yang Anda makan tentunya harus lebih sederhana daripada makanan Anda seperti biasanya. Itu tirakat, bukan malah Anda ini tirakat pergi ke Parantritis terus ngekos di sana, terus beli ubur rampe, ya, terus pakai jasa dukun. Uang Anda habis, Anda tidak ada hasilnya, tidak akan ada perubahan di dalam diri Anda. Sudah jatuh ketimpa tangga, uang habis, uang ludes, pikiran kacau, jauh dari Tuhan, wis tidak karu-karuan wis. Ya, jadi teman-teman wonten rawuh, pentingnya kita itu memiliki kesadaran diri bahwasanya ketika kita itu melakukan ibadah, bahwasanya ketika kita itu melakukan tirakat, ini tidak perlu kemana-mana gitu. Kecuali Anda haji gitu kan, sudah ditentukan tempatnya gitu ya. Ibadah haji itu kan harus di tanah suci. Nah, tapi kalau Anda tirakat itu bisa Anda kerjakan di mana saja. Dan jangan sampai orang tahu kalau Anda itu tirakat, itu saja. Sembunyikan tirakat Anda. Tirakat ini ibarat kebaikan, ya. Ibarat amal, ibarat sedekah. Ya, semakin Anda sembunyikan, maka asrar gaibnya, maka tuahnya juga akan mudah atau cepat Anda akan rasakan. Ya. Misalkan ya, saya puasa katakanlah 1,5 tahun. Nggak ngomong-ngomong kalau saya puasa untuk apa ya, pokoknya poso gitu. Ada orang tanya kok poso mentina, ya us diet gitu aja. Nggak perlu orang lain tahu. Yang cukup tahu adalah Anda dan Tuhan. Anda, Tuhan pasti tahu ya. Ya, cukup Anda saja yang tahu. Supaya apa? Supaya tidak muncul kesombongan. Supaya Anda bisa menghayati, menjiwai laku Anda. Oh, ini akan cepat sekali. Ya. Dan tidak kerasa Anda ini laku tirakat itu tidak kerasa. Nah, semoga ini bisa memberikan wawasan ya bagi teman-teman Rabu dimanapun Anda berada. Katanya dengan laku tirakat itu tidak harus kemana-mana ya. Nah, cukup Anda di rumah manfaatkan apa yang ada gitu ya. Kalau Anda katakanlah tirakat karena banyak utangnya, ya sering-sering puasa ngerowot, mute, ini kan juga selain kita berhemat, kita juga akan bisa meningkatkan kekuatan sukma kita, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan mudah dan penuh dengan semangat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.